Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada pembelajaran biologi kelas 10 MIPA di SMA N1 Kalidawir. Pasti kita sangat sadar di lingkungan sekitar kita banyak terdapat bakteri. Karena seringkali saat kita sebelum makan, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita menjadi bersih dan terhindar dari kuman-kuman serta bakteri. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri dan bentuk bakteri. Sebenarnya bakteri itu apa ya? Yuk langsung saja kita belajar bersama tentang materi hari ini. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri bakteri. Dalam klasifikasi terbaru, bakteri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Archaebacteria dan juga Eubacteria. Meskipun Archaebacteria dan Eubacteria mempunyai banyak persamaan ciri, keduanya mempunyai ciri khusus. Tetapi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Eubacteria. Eubacteria atau bakteri sejati berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium. Nah, bakterion atau bakterium ini bisa diartikan dengan tongkat atau batang. Lalu, pada perkembangan ilmu selanjutnya, bakteri tidak hanya berbentuk batang, melainkan terdapat bentuk bulat atau bola dan juga spiral. Ciri-ciri umum bakteri meliputi yang pertama, berukuran kecil, yaitu dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, sehingga sering disebut dengan mikroorganisme. Kemudian ciri umum bakteri yang kedua yaitu mempunyai dinding sel. Yang ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel. Kemudian yang kelima yaitu bersifat prokariotik, tidak mempunyai membran inti. Kemudian bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Kemudian hidup secara soliter atau berkoloni. Nah, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Contohnya Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan juga Bacillus anthracis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum dan juga struktur tambahan. Struktur umum dimiliki oleh semua bakteri, sedangkan struktur tambahan hanya dimiliki oleh bakteri tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur umum bakteri terlebih dahulu. Struktur umum bakteri meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan juga bahan inti. Dinding sel. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, gabungan protein, dan juga polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan juga memberi bentuk sel bakteri. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Pengertian dari bakteri gram positif yaitu bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tebal. Pada bakteri gram positif, saat diwarnai dengan pewarnaan gram, menunjukkan warna ungu. Contohnya yaitu Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, dan juga Vibrio cholera, serta Bacillus subtilis. Sedangkan pengertian dari bakteri gram negatif yaitu bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis. Saat diwarnai dengan pewarnaan gram, menunjukkan warna merah muda atau merah. Contohnya Escherichia coli,
Streptococcus mutan, Staphylococcus aureus. Yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma atau selaput plasma bersifat selektif permeabel atau hanya dapat dilalui molekul atau zat tertentu. Membran plasma ini tersusun atas fosfolipid dan juga protein. Membran plasma mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, tempat pembentukan mesosom. Yang kedua, alat transport elektron dan juga proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan. Yang ketiga yaitu alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Struktur bakteri yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma terdapat pada bagian dalam membran plasma. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan juga kromatofora. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Kemudian struktur bakteri yang keempat yaitu ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian struktur bakteri yang kelima yaitu bahan inti. Bahan inti merupakan pusat pengendalian aktivitas sel. Bahan inti ini mengandung DNA. DNA bakteri berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil yang disebut dengan plasmid. Selain mempunyai struktur umum, bakteri juga memiliki struktur tambahan yang meliputi flagella, pili, fimbriae, kapsul, klorosom, misosom, vakuola gas, dan juga endospora. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang flagella. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri ini dapat dibedakan menjadi 5 jenis yang meliputi 1. Atrik. Pengertian dari atrik yaitu bakteri yang tidak berflagella. Kemudian ada monotrik, bakteri yang hanya mempunyai satu flagella di salah satu ujung selnya. Kemudian yang ketiga, amfitrik, bakteri yang mempunyai flagella di kedua selnya. Kemudian yang keempat yaitu lophotrik, bakteri yang mempunyai sekumpulan flagella di salah satu ujung selnya. Kemudian yang terakhir yaitu paritrik. Pengertian dari paritrik ini yaitu bakteri yang mempunyai flagella di seluruh permukaan selnya. Struktur tambahan yang kedua yaitu pili dan fimbriae. Pilus atau bentuk tunggal dari pili dan fimbriae merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, bentuk tunggal dari flagella, tetapi lebih pendek, kaku, dan juga berdiameter lebih kecil. Pili tersusun atas protein dan hanya terdapat pada gram negatif. Pili ini berfungsi sebagai alat pelekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Adapun fimbriae adalah struktur sejenis pilus, tetapi lebih pendek daripada pilus. Kemudian struktur tambahan yang ketiga yaitu ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun atas polisakarida dan air, yang menyebabkan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul bagi bakteri yaitu 1. Alat pertahanan dan pelindungan bakteri. Kemudian, mencegah bakteri dari kekeringan. Yang ketiga yaitu sebagai alat pelekat pada inang. Kemudian, sumber makanan bagi bakteri. Nah, yang keempat yaitu klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma.
Klorosom mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan di dalam proses fotosintesis. Yang kelima yaitu mesosom. Mesosom adalah organel yang memiliki penonjolan pada membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Fungsi mesosom yaitu menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan sel, kemudian menerima DNA pada saat konjugasi. Yang keenam yaitu vakuolagas. Vakuolagas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Vakuolagas berguna agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Yang terakhir yaitu endospora. Endospora merupakan bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora hanya terbentuk jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan juga ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein sehingga endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan juga zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk bakteri. Bakteri mempunyai dinding sel sehingga bentuknya tetap. Bakteri ada yang berbentuk batang, bola, atau spiral. Bentuk-bentuk bakteri beserta contoh bakteri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Bentuk bakteri yang pertama yaitu bacillus, besi atau batang. Contohnya Monobacillus dan Streptobacillus. Definisi dari Monobacillus yaitu bentuk batang tunggal, sedangkan Streptobacillus bentuk batang berkoloni membentuk rantai. Contoh dari Monobacillus yaitu Escherichia coli, Lactobacillus, dan Salmonella typhi. Kemudian contoh dari Streptobacillus, Acetobacter, Bacillus anthracis, dan juga Streptobacillus moniliformis. Bentuk yang kedua yaitu kokus atau bola. Monokokus bentuk bola tunggal. Contohnya Neisseria gonorrhoeae. Diplococcus bentuk bola berkoloni dua-dua. Contohnya Diplococcus pneumonia. Kemudian yang ketiga Streptococcus bentuk bola berkoloni membentuk rantai. Contohnya Streptococcus lactis. Kemudian Staphylococcus bentuk bola berkoloni seperti anggur. Contohnya Streptococcus aureus. Kemudian yang terakhir yaitu Sargina. Bentuk bola berkoloni membentuk kubus. Contohnya Sargina sp. Yang ketiga yaitu Spirillum, spiral atau pegas. Ada Spirillum, ada Spirochaeta, dan juga ada koma. Spirillum bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya Spirillum minor. Kemudian yang kedua yaitu Spirochaeta. Spirochaeta ini bentuk lengkung seperti kumparan. Contohnya Tripunema pallidum. Kemudian ada koma, bentuk lengkung dari setengah lingkaran. Contohnya Vibrio koma atau Vibrio cholera. Sekian pembelajaran biologi tentang ciri-ciri dan bentuk bakteri pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.